Shalom semuanya teman-teman. Aku barusan baca kitab Markus 5, kisah mengenai Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan perempuan pendarahan. Tapi bukan itu yang di-highlight. Jadi di dalam perikop ini teman-teman, diawali dengan kalimat ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Nah, perkataan atau kalimat orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia ini tuh diulang berapa kali gitu di dalam perikop ini. Di ayat 21, lalu di ayat 24 dibilang juga, lalu pergilah Yesus dengan Yairus. Setelah itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya kan? Lalu diulang lagi di ayat 27, dia ini mengenai si perempuan pendarahan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu setelah itu, setelah dia menjamah jubahnya lalu perempuan itu menjadi sembuh, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Aku tadi waktu baca gini, aku bilang ini kata kok diulang-ulang terus gitu. Maksudnya seperti kayak di highlight gitu, di kondisinya nih, situasinya ada orang banyak di sekelilingnya Yesus gitu. Mereka berdesak-desakan gitu. Itu satu hal yang terlintas di kepalaku gitu, mereka ngapain? Apa yang mereka cari? Ya enggak sih? Kenapa mereka berdesak-desakan? Ya enggak? Aku berpikir mereka berdesak-desakan kan maksudnya mereka kan menyentuh Yesus, ya kan? Pasti dong, nggak mungkin nggak gitu kan? Mereka pasti menyentuh Yesus gitu. Tapi kenapa tidak ada yang terjadi? Sama sih orang banyak yang berdesak-desakan itu. Tapi kenapa ketika lalu si perempuan pendarahan itu menyentuh hanya jumbai jubah, bukan kulit, bukan tubuh, bukan apapun. Jumbai jubah. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dariku. Dan yang menarik teman-teman, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Berarti dari perkataan Tuhan Yesus ini, aku dapat mengerti gini. Orang banyak yang berbondong-bondong di sekeliling Yesus yang berdesak-desakan itu, mereka tidak punya iman kepada Yesus. Lalu apa yang mereka cari? Kalau aku melihatnya, mereka mencari apa? Mujizat. Mereka tahu bahwa Yesus ini melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya kan, kasih makan roti untuk 5.000 orang. Pokoknya mereka, Tuhan Yesus ini miracle worker, ya kan? Itu yang mereka mau lihat, euforianya. Itu yang mereka cari daripada Yesus. Mereka tidak mencari sosok Yesusnya, enggak, tapi euforianya yang mereka cari, keseruannya. Seru, ya kan? That's it. Berbeda dengan si perempuan pendarahan ini. Kalau perempuan pendarahan ini dia mencari Yesus untuk Yesus. Ya memang dia mencari Yesus itu karena dia telah dengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Dia mencari Yesus dengan sikap hati, dengan posisi hati yang begitu putus asa, desperate. Bahwa this is my last source, inilah terakhir, my final way out. Ini jalanku terakhir, gak ada lagi yang lain. Di sini dikatakan perempuan pendarahan itu telah berulang-ulang berobat, ya kan, kepada tabib, tapi tidak ada satupun yang memberi faedah. Maksudnya dia tidak sembuh, malahan hal-hal itu membuat duitnya habis. Jadi dia dalam kondisi yang desperate, gak punya duit, pendarahan 12 tahun, pokoknya begitu luar biasa, sedih lah gitu. Lalu Tuhan Yesus hadir. Dialah yang awal, dialah yang akhir, ya kan? Dia hadir. Dan perempuan ini, ya, berita tentang Yesus itu membangkitkan iman di dalam dirinya. Melahirkan iman. Ya kan?
Nah, iman yang dia punya itu menjadi akses untuk dia memperoleh kesembuhan itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa Tuhan Yesus katakan menyelamatkan engkau, bukan menyembuhkan engkau? Karena di Efesus 2 ayat 8, firman Tuhan bilang bahwa oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Apa yang bukan hasil usaha kita? Keselamatan dan iman. Ya kan? Perempuan pendarahan ini memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Karena dia dengar. Di sini dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi iman lahir dari pendengaran akan firman Allah. Firman Allah siapa? Yesus Kristus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Kenapa hanya satu perempuan ini yang dapat membuat tenaga itu keluar daripada Yesus? Kenapa orang banyak itu nggak bisa? Karena iman, teman-teman. Iman. Ya kan? Imanmu menyelamatkan kamu. Imanmu kepada siapa? Kepada Kristus. Ya kan? Kepada Yesus Kristus. Nah, iman itu seperti perempuan ini, dia tidak tiba-tiba muncul iman itu, enggak. Tapi itu pekerjaannya Tuhan, pekerjaannya Allah Bapa. Ya kan? Gitu. Nah, oke. Ada satu lagi ayat ya. Dari Matius 7 ayat 13-14. Ini aku bacakan versi BIMK-nya. Di sini dibilang gini, masuklah melalui pintu yang sempit. Sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar dan banyak orang yang melaluinya. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup. Siapa sih yang berkata, akulah kehidupan? Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Sekarang kita aplikasikan ayat ini kepada kisah tadi yang aku bahas. Markus 5. Mengenai orang banyak yang berbondong-bondong dan si perempuan pendarahan itu. Teman-teman mengerti? Perempuan pendarahan itu bisa masuk melalui jalan yang sempit yang membawa dia kepada hidup yang kekal. Yohanes 3:16 berkata apa? Barang siapa percaya kepada Kristus, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman. Di sini dikatakan dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Hanya sedikit orang yang mengerti bahwa untuk dapat diselamatkan itu kita nggak perlu lakukan apapun. Yang kita perlu lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada karya penebusannya, percaya kepada Dia yang telah menuntaskan segala sesuatunya. Iman. Iman itu menjadi akses kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi kembali lagi aku ingatkan, firman Tuhan berkata, pada hari ini, ketika firman itu disampaikan, jangan keraskan hatimu, tapi terima firman itu dengan hati yang terbuka. Berseru kepada nama Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati.